مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, insya Allah pagi ini kita akan membahas bagaimana cara menangkal strategi setan. Sudah saya bahas tentang visi misi strategi makar, ya. Visinya memperbudak manusia, misinya mengkondisikan manusia lupa kepada Allah. Lalu ada strategi-strategi makar yang sudah kita bahas, ada berapa poin? 7 poin. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menangkalnya. Ya, bagaimana cara menangkalnya? Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, cara menangkalnya yang pertama kita selalu berlindung kepada Allah. Ya, berlindung dalam bentuk ta'awudz. Kalau ibu marah, ta'awudz. Ibu kesel, ta'awudz. Bapak gelisah, ta'awudz. Ada bisikan asa males datang ke MPI, ta'awudz. Ya. Ada saat bangun tidur jam 3, terus ada ide 5 menit deui ame seger, Auzubillahiminasyaitonirrajim gitu. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menghadapi setan itu berlindung langsung kepada Allah. Karena Allah berkuasa membolak-balikan hati seseorang. Biasakan itu. Ta'awudz. Anda pikir ta'awudz itu cuma baca Quran? Ya. Begitu jiwa kita macam ayo ngaboga indung teh gini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kumaha kalau ngaboga salah kita juga gini. Gimana ta'awudz henteu? Ta'awudz. Ari ke indung tidak ta'awudz, ari kas bari ningalit salah kita. Salah kita kieu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Suami Anda teh kieu. Shadaqallahul azim. Jadi pokoknya, Pak, Bapak rudet ku istri ya. Gerutu ta'awuz, Pak. Kade ulah nepi ka disiksa. Dicekek, nepi ka lehernya itu pindah, dibanting. Ulah, nauzubillah eta teh geus kasetanan. Ya kalau ada suami sampai ngebanting istri, mukul istri, padahal boleh jadi dia salah, eta teh diperbudak. Nah, itu sudah diperbudak. Begitu. Jangan nunggu ngabanting, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Harus dibanting ancur surah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jangan atuh. Jadi ta'awudz itu ketika serangan datang, ta'awudz, ya. Berlindung kepada Allah. Anda ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya saya bisa nerima, gitu. Jadi kan Anda tahu setan mah suka membisikkan putus asa, membisikkan tazyin, tahwif, ya, apa, adawah, gitu. Ibu di mall ujug-ujug geuleuh we ningali jelema teh, ya kan? Ini baju juga gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Naon? Ujug-ujug Anda teh sebal sama orang itu, apa coba alasan? Ya. Jadi kita ini kudu ta'awudz. Ya. Itu dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 200. Ya. Al-A'raf ayat 200. Iya, baik Ustadz. Bapak Ibu sekalian ya, dibuka mushafnya yang sudah siap. Alhamdulillah, ini surat Al-A'raf surat ke-7 ayat
200 ya. Sudah siap Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, kita awali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Coba cermati baik-baik. Wa imma yanzaghannaka. Jika setan datang menggodamu, menggoda dengan marah, menggoda dengan gelisah, menggoda dengan suudzon, menggoda dengan rasa takut, ya pokoknya kalau setan menggodamu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada innahu sami'un alim, sungguh Allah maha mendengar maha mengetahui. Jadi sekarang mah biasakan kalau ibu, bapak, saya, kita semua tahu makar-makar setan gitu ya. Segera menurut ayat ini, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, bila setan menggodamu. Dengan apa? Apa saja yang kemarin sudah dibahas. Ya. Nah, Anda yang tidak mendengarkan materi kemarin bisa lihat videonya yang minggu kemarin. Apa saja? Ada 7 ya yang membuat kita ini bisa menjadi korban dari godaan setan. Berlindung kepada Allah. Nah gitu. Nah jadi kalau sekarang ada keputusasaan ya, karena kan setan tuh kadang bikin kita putus asa. Kasihan kamu, capek gitu loh. Tapi kan bisikan itu datangnya dari setan. Sok mama tahu. Ibu kalau marah sama anak tahu ya. Nah kalau marah mah bahkan ada tahapan lain, udah ta'awud, berwudu, sholat gitu ya. Jadi jangan sini kadis ya Iwan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nepi ka coplok teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan begitu. Jadi ta'awud teh kudu gitu. Ibu kesal sama suami, nah tos reda baru ngomong ulah, ayah ada yang mau dibicarakan sama mama, duduk. Suami kaget tuh. Bukan gitu, awas ya. Jadi ta'awud teh kudu benar-benar diresapi, masuk dalam relung-relung hati kita. Ta'awuz teh gitu ya. Yang kedua, tingkatkan iman dan tawakal ya. Tingkatkan iman dan jadi iman itu kan meningkat dengan ibadah ya, dengan doa. Nah itu sebenarnya meningkatkan iman dan tawakal. Jadi orang yang imannya kuat, ketawakalannya kokoh, itu udah nggak bisa diperbudak oleh setan. Nggak bisa. Dia itu lemah ngadepin orang-orang yang iman dan tawakal. Makanya kenapa Bapak rajin tahajud? Kita teh mengasah iman. Kenapa Bapak Ibu datang ke majelis taklim? Menambah iman. Gitu. Kenapa Anda baca Quran? Menambah iman. Jadi makin iman kita kokoh, ketawakalan kita kepada Allah makin kuat, setan itu makin lemah bertekuk lutut di depan kita. Coba buka surat An-Nahl ya. Surat ke-16. Sudah ditemukan?
Temukan dulu, jangan ayat berapa. Anahalnya juga can ketemu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baru aja dijelaskannya udah langsung dia habis ya, balik ya. Ayat berapa? Temukan dulu anahal. Udah, nah kalau sudah ketemu anahal baru nanya ayat berapa, ya. Ayat 99 100, 99 sampai dengan 100. Ayat 99 sampai 100. Mana Ustaz? Iya, turun Ustaz ya. Sudah siap ya Bapak Ibu? Ya, An-Nahl surat ke-16 ayat 99 sampai 100 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kembali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzihum bihi musyrikun. Shadaqallahul adzim. Coba perhatikan, saya bilang kalau setan itu nggak punya daya kepada atau menghadapi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Sungguh setan tidak berpengaruh terhadap orang beriman dan kepada Tuhan. Jadi gini, kalau iman dan takwa kita tinggi, Anda disantet, dipelet, dukun level apapun nggak akan kena, gitu. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Pengaruh setan itu berlaku terhadap orang yang menjadikan pemimpin dan mempersekutukannya terhadap Allah. Jadi kalau kita menjadikan setan sebagai pemimpin, maksudnya apa? Ditaati, diikuti. Kan pemimpin mah ditaati, diikuti. Kalau hidup kita itu selalu ngikutin bisikan-bisikan setan, ya, kemudian menyekutukan Allah, maka sangat pasti setan akan memperdaya dan bisa mengalahkan kita. Di sini ada yang sedang kena santet nggak bapak-bapak? Nggak ada ya? Ada yang kena santet? Ada yang kena pelet ibu-ibu? Ayah duaan di tengah tah, kena pelet. Saya beberapa kali pernah disangkanya saya teh punya ilmu luhung gitu tah. Luhung teh ilmu tinggi untuk menyembuhkan orang yang kena santet gitu ya. Yang nangis putarnya di mana? Nah, ya, bawa keluar tuh ini apa sih, bisi kasihan, bisi rudet ningali manusia-manusia. Bener, bawa keluar ya. Kasihan anaknya. Saya lagi cerita apa? Nah, saya pernah nulis buku cara menelanjangi. Jadi udah guru besar, udah profesor di salah satu universitas ternama di Bandung. Jadi beliau ini sekolahnya di luar negeri, PhD-nya di luar negeri, sudah profesor. Sering sakit kepala, persis jam 12 malam tuh kepalanya sakit yang luar biasa. Kadang kata istrinya saking sakitnya seperti dia bentur-benturkan kepala, nggak sakit gitu. Canaklah ke dokter, diperiksa semua. Tapi dari otaknya nggak ada masalah, di CT scan segala macam.
Ini kan kejadiannya 15 tahun yang lalu, kedokteran mungkin nggak sehebat sekarang sampai untuk melakukan itu teh ke Singapura segala macam. Tapi dinyatakan nggak ada apa-apa. Tapi memang anehnya itu kerasanya ada jam tertentu, jam 12 malam. Nah, akhirnya kan beliau nggak percaya lah sama perdukunan tuh, nggak percaya. Tapi mungkin hari sakit-sakit yang ada. Saya adik iparnya kakak cina, pasnya cina ke Garut. Di Garut mah yang biasa kakak teh cina, kata teh jigana ku santet. Ke Singapura kan baik-baik saja. Dibawalah ke Garut. Terus sudah ditempelin. Ia menurut cerita istrinya ditempelin dengan daun kelor. Juga nama buat sakampung jeung Pak Engkon Garut teh. Jigana gitu, terang kayak gua di pasian alamatnya. Daun kelor tuh ditempel gini, teman-teman. Ini istri yang cerita. Ustadz cina, mata saya tidak bisa dibohongi. Di daun kelor teh nempel jarum yang udah hitam gitu, kayak jarum yang sudah karahaan. You know temen yang karaha? Karat. Bu, bener kan setelah dibawa ke situ gak kerasa. 2 bulan sembuh. Tapi kerasa deh. Kerasa lagi kan gitu. Dibawa lagi. Tapi dukun yang di Garut itu jujur. Dia teh cina kalau dia teh santetnya dinaikin lagi dosisnya gitu. Ya, levelnya. Kami mah tegiat. Terus disarankan ke salah satu kota di pulau di Jawa Tengah gitu, saya lupa namanya. Nah, pas mau dibawa ke sana, ketemulah dengan orang yang pernah baca buku saya, sama dosen di situ juga. Kan cina ngobrolnya tuh cina dengan Pak Aam, dia nulis buku ini. Nah, setan ge ku Pak Aman ditelanjangi. Jadi nyaris mau ke Jawa Tengah nggak jadi. Ketemulah saya di Taman Citarum ngobrol diskusi gitu. Saya bilang, Prof, saya bacakan ayatnya terus. Ini aja Prof, saran saya. Prof, rajin baca Al-Quran, saum Senin Kamis, tahajud. Sebab menurut ayat ini, makin iman kita kokoh, itu setan makin melemah. Gitu. Akhirnya beliau mau mengikuti. Dan apa yang terjadi, nah, ini istri yang cerita. Kalau mau sholat kayak gini, cina. Mah, ini jarum cina-cinakan mah. Jadi, tiap mau tahajud, ada jarum banyak. Gitu. Terus ku istrinya tuh gini, mana ayah? Jadi di mata suami namanya jarum, di mata istrinya mana tuh? Sihir kan? Ya sihir. Terus we sholat. Nah, jadi we dengan rajin sholat, rajin tahajud, baca Quran terus ditingkatkan gitu ya. Itu pelan-pelan, ada sakit tapi pelan-pelan hilang. Sampai dah satu ketika beliau lagi sholat, itu seperti ada yang jatuh di internet langit tuh, kan gitu, kaget ya, langit gitu kan. Tapi istrinya lagi tidur nggak terbangun apa-apa. Mah, kamu dengar apa? Nggak dengar apa-apa. Nah, sejak saat itulah beliau kalau mau sholat tuh udah nggak ada lagi si jarum-jarum itu. Nah, dari mulai ketemu saya sampai jarum-jarum hilang itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Saya bukan dukun, Pak. Pak Ilham, awas, bukan dukun. Saya mah ya karena beliau guru besar, saya buka bareng, Prof. Ini ayatnya, Prof. Saya bilang, ini. Akhirnya kami diskusi. Ya udah, saya yakin yang ini. Jadi, apa yang terjadi? Jadi di sini ada yang kena santet, pelet, nggak usah datang ke dukun Aam. Ya, jangan datang ke dukun Aam. Cukup Anda 3
tingkatkan iman dan takwa. Duha lakukan, saum Senin Kemis lakukan, tahajud. Apa sih kesolehan terukur Anda lakukan? Kalau Anda ada rezeki bersedekah, berinfak, berzakat, sampai pokoknya tingkatkan iman dan ketawakalan kepada Allah. Ayatnya jelas, innahu laisa lahu sultan. Setan itu nggak punya daya terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Gitu. Sebenarnya kalau diceritakan banyak kejadian-kejadian yang saya mah cuma bareng baca ayat ini sok. Gitu. Ya. Ada kejadian lagi. Dulu mah namanya IPTN. Sekarang mah PTDI. Iya kan? Nurtanio dulu mah kan IPTN. Jadi ada teteh-teteh kerjanya di IPTN, dulu masih IPTN. Sekolah di luar negeri, pintar, cantik. Tapi tiap kali dia suka sama laki-laki, pasti laki-laki nanti cilaka. Ayo, kecelakaan lah itulah. Itu teh dia rasakan sejak kuliah S1 di ITB, S1-nya di ITB, S2-nya di luar negeri. Saya tuh jadi lama-lama kan saya menemukan pola. Tiap kali saya suka, ayo kecelakaan gitu. Nah terus dia itu merasa kalau mau tidur suka seperti ada yang tidur di sebelahnya, kayak nemenin gitu. Kalau dia lagi duduk nonton TV masih ada yang nemenin gitu. Wah, ada Ya. tulis. Duduk nemenin, dia merasa itu gitu. Maka begitulah hikmah dari buku Menelanjangi Strategi Jin. Mana ada? Ketemu saya. Jadi akhirnya beliau tidak berani untuk membangun hubungan dengan laki-laki karena takut laki-laki itu celaka gitu. Makan dia. Nah, Memeng. terus Aduh. diskusi sama saya. Diskusi. Saya sarankan sederhana saja. Tingkatkan iman, takwa gitu. Nah, satu saat katanya sore-sore menjelang maghrib dia teh serasa. Anda pernah nggak nonton TV terus serasa tertidur gitu? TV kamana calangga pernah gitu. Tama bobo, ya mah bobo, mah kan TV nyala kira. Itu kan Anda ya. Nah, saya ge mungkin begitu. Nah, ini mah nggak tidur antara sadar dan tidak. Masuk. Ngelenyap, nah ngeliyap ya, ngeliyap seperti ada yang berdiri, terus seperti berpamitan. Jadi pokoknya dia memahami, nggak jelas ngomongnya, tapi dia menangkap orang itu, makhluk itu pamitan. Sejak saat itulah dia merasa kalau tidurnya ada yang nemenin, kalau duduk nah beranilah dia kemudian membangun hubungan, akhirnya menikah dan seterusnya. Sederhana, dia meningkatkan iman dan takwa saja. Makanya saya bilang, kalau di sini ada yang sedang disantet, dipelet, atau teman-temannya ada yang begitu, nggak usah datang ke dukun Aam. Cukup. Nanti akan saya bacakan, akan saya sampaikan poin lain bahwa bacaan Quran itu membuat setan tuh merasa nggak nyaman gitu. Ya. Maka kalau Anda baca Quran terus suami menghindar, kan ayahnya Anda teh maca Quran, suami teh kalian tiap baca Quran dia menghindar. Ya. Tapi ente jeritan panas ente, ngan dia teh ujung-ujung leos takkan gitu ya. Ya etapa tanda-tanda. Nah, jadi yang kedua teh apa tadi? Mana? Injek. Nah,
Yang ketiga, rajin membaca Quran biar nyambung. Rajin baca Quran, ya. Jadi setan itu ternyata nggak suka dengan bacaan Quran. Makanya ahli hikmah mengatakan, kalau Anda termasuk yang malas baca Quran, mungkin di tubuh Anda ada setan. Ya. Nah, naringali ka dieu teh. Jadi kieu lamun misalnya aya teh sih di dia mau maca Quran teh hoream teh. Tah eta teh setan teh sedang deket. Anda teh kudu lawan. Jadi kalau mau maca Quran teh males, ngantuk ya. Bawaannya teh hoream we gitu kan? Gitu. Kalau denger tilawah apa namanya? Murotal gitu. Misalnya gitu. Mama eta pareman murotal. Nah eta teh. Nah, hati-hati. Jadi setan itu paling gak suka kalau ada bacaan Quran. Makanya kalau di rumah banyak yang aneh-anehnya, ujug-ujug pantau nutup ya gitu. Tiba-tiba TV nyala gitu. Banyak baca Quran. Lama-lama dia nggak betah. Gini deh, contoh sederhana. Saya nggak pernah mabok, ya. Naik angkot, terus naik angkotnya marabok. Saya betah nggak? Mungkin belum nyampe ke Dayakolot, saya udah turun kajian mayar 2 kali. Kayak naik deh. Kenapa? Betah. Nah, Bu, ternyata setan itu paling nggak betah kalau denger baca Quran. Makanya bapak-bapak kalau Anda rajin baca Quran, terus tiap Anda baca Quran, istri teh ngaleos kamana we. Aya we alasan apa senam lah, balet. Di surat yang sama ya Bapak Ibu ya, udah siap. Kita baca ayat 98-nya sebelumnya yang tadi. Udah siap semuanya ya, insyaallah ya. Yuk kita awali kembali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, Anda bisa lihat begitu jelas kalau baca Quran kamu ta'awuz, karena setan akan menghalangi kita dari baca Quran. Ini setan tuh ngalangin, karena kalau Anda rajin baca Quran, saya rajin baca Quran, kita tuh jadi punya power gitu, punya kekuatan. Jadi bacaan Quran itu men-charge diri kita. Karena itu setiap kali saya bahas sesuatu suka minta didampingi oleh yang mahir baca Quran, ya, supaya sering dibacakan gitu. Gimana Pak? Baca Quran nggak bisa artinya gitu, belum baca artinya gitu. Ya, jadi Bapak cuma Arabnya saja. Tidak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak baca Quran, banyak kan nggak ngerti mereka juga. Bukan hanya Bapak, kan Bapak mah jujur. Iya, makan ya jujur. Hari Bapak mah jujur. Pak, saya baca Quran, tapi saya mah nggak ngerti gimana. Emang nu teu bisa ngerti bacaan Quran cuma Bapak? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamat syafi'an li ashabihi. Baca oleh kamu Al-Quran, sekalipun Quran itu tidak kita paham. Dengar teman-teman, kalau kita baca Quran, kita dapat pahala itu bukan setiap ayat, setiap huruf. Alif, lam, mim, alif dapat, lam dapat, mim dapat. Jadi bagi teman-teman kita semua yang belum paham isinya, nggak apa-apa, baca saja. Itu namanya tadarus. Upami Bapak maca tapi henteu
terang hartosna itu namanya tadarus. Upami terang hartosna tadabur. Itu aja sih bedanya, ya. Nah jadi kenapa Quran ini disuruh dibaca dan spesifik bila kamu baca Quran berlindung karena setan akan berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. Karenanya di pengajian percikan iman tuh Al-Quran diulangi gitu. Minimal seminggu sekali Anda dibersihkan, dirukyah di dia kan. Kan Anda mata baca Quran di luar masjidnya. Ayah beberapa ada dia mah baca Quran nanti ketika MPI dan di luar eta mah nggak pernah baca Quran, dibersihan di dia saudara-saudara gitu. Ya memang ibu-ibu mah dia kan cari cing ya ta, bapak-bapak mah cari cing. Ayah bapak-bapak di dia di Senin sampai Sabtu nggak baca. Ayah daerah iya gitu. Mata Quran teh suka, ayo sebelumnya kita latih baca Quran. Ketika saya mengutip ayat dibacakan Al-Quran, ketika break baca Al-Quran, minimal ya seminggu sekali lah Pak dibersihan. Nu narapol sing sarup maning sesetanan teh dibersihan. Kan gitu. Ya. Sing sarup maning sesetanan kan gitu. Dibersihan kan gitu ya, baca Quran. Nah Bu, ini agak sedikit bukan menyimpang, keluar sedikit ya. Tapi saya ingin menunjukkan kalau orang berbuat dosa karena apa? Orang berbuat dosa salah satunya karena apa? Ya visi misi diperbudak. Ayo sok jadi rada karadeuh teh. Kan sudah saya jelaskan visi misi. Visinya memperbudak, misinya mengkondisikan manusia lupa. Jadi kalau saya berbuat dosa berarti saya diperbudak. Saya bertobat. Anda tahu nggak? Supaya dosa itu tidak diulang, ternyata disuruh untuk baca Quran. Saya bertobat nih, ya, saya bertobat. Peluang mengulang lagi ada nggak? Besar. Kenapa? Karena setan masuk lagi kan. Sekarang saya tobat. Setan asup deui diulangi deui. Tobat deui, setan asup deui diulangi deui. Bener nggak sih? Paham gitu maksud saya? Nah, ternyata ketika Allah berfirman tentang pertobatan, supaya dosa itu tidak diulangi, Allah mengarahkan agar kita ini membaca Al-Quran. Sok buka, ya, buka. Az-Zumar. Surat ke-39. Nah, surat ke-39, ya. Nah, sebelum dibacakan karena panjang saya cerita dulu. Di ayat 53, buka 53. Sudah. Nah, Anda dengerin aja nanti di rumah dibacanya kayak seperudet. Nah, jadi di ayat Az-Zumar 53 itu cerita bahwa kita ini jangan putus asa dari ampunan Allah sekiranya kita terjerumus dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, saya terjerumus dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha. Jadi ayat 53 itu cerita kamu jangan putus asa dari ampunan Allah sekiranya kamu terjerumus dosa. Betul? Nah, ayat berikutnya, ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum, kembali kamu kepada Tuhanmu. Ya, wa aslimu lahu, berserah diri. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Cepat balik ke jalan Tuhan. Berserah diri kepadanya sebelum azab itu datang kepadamu. Jadi kalau orang bergelimang dosa, duh, salah
salah, aku berbuat dosa. Sok tobat. Cepat balik ke jalan Tuhan sebelum kematian menjemputmu. Yang dimaksud azab di sini, kamu sedang berbuat dosa, mati datang. Nah, itu kan jadi azab. Pak, Bu, kalau kita ditakdirkan pulang ngaji, sedang ngaji meninggal, itu pintu syahid. Benar nggak sih? Ya misalnya ada di antara kita di sini sedang ngaji terus wafat, pintu syahid, pintu kesyahidan. Anda pulang dari sini meninggal di jalan, pintu kesyahidan. Bapak lagi cari nafkah, meninggal, pintu kesyahidan. Tapi kalau orang sedang berbuat dosa mati, itu azab. Paham maksud saya? Makanya di sini wa anibu ila rabbikum ayat 54-nya. Kembali kamu ke jalan Tuhan, wa aslimu lahu. Berserah diri kepadanya. Min qabli ayat yakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum azab datang dan kamu tidak ditolong. Jadi jangan sampai kamu mati dalam keadaan kamu sedang bergelimang dengan dosa. Jangan sampai. Nah, baru Ustadz Ihsan boleh ayat 55-nya. Iya, Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat 55-nya Quran Surat Az-Zumar ya. Boleh Bapak Ibu sekalian, kita awali kembali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sadaqallahul adzim. Ya, saya ingatkan lagi. Di ayat 53 kita disuruh tobat kalau bergelimang dosa. Ayat 54 sok balik ke jalan Tuhan. Nah itu teh untuk kembali ke jalan Allah tuh butuh energi. Sebab kita kadang-kadang terjerumus lagi, betul nggak sih? Nah ayat yang ini, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti sebaik-baik yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Apa sebaik-baik yang Tuhan turunkan? Al-Quran. Makanya saya bilang setan itu akan jauh dari orang-orang yang rajin baca Quran, rajin menelaah Al-Quran gitu. Ya. Makanya seminggu sekali paling tidak kita kumpul dibacakan ayat Quran supaya kita punya energi. Minimal mengulangi dosanya teh jangan Senin, Rebo atuh kan gitu. Senin Selasa mah ya energi kene. Nah nanti sering lagi kita mengulangi nanti Kemis kan gitu. Lama-lama Jumat, lama-lama mah saminggu teh diselamatkan ku MPI. Aya energi diselamatkan lagi. Makanya teman-teman paksakan ya. Allahumma paksakan. Ya Allah, paksakan kita datang ke sini. Cenah saya mah di YouTube juga bisa. Kecuali kalau Anda benar-benar tidak bisa menjangkau ke sini, lagi sakit atau benar-benar jauh, YouTube oke. Tapi duduk seperti ini tuh, ya. Hafaz alaihimul malaikah, malaikat hadir dan menaungi majelis itu. Belum lagi dibacakan Al-Qur'an. Jadi paling tidak kita tuh punya energi gitu loh. Ya, saya bilang mungkin pertama kali ke sini bisa menahan dosa dengan 2 hari. Si baterai nanti cuma cukup 2 hari. Nah kita bicaranya lama-lama hadir deui, dicas deui kan dibacakan ayat Quran. Oh jadi 3 hari kuatnya. Alhamdulillah lama-lama saminggu kuat ya kan. Minggu dicas lagi, saminggu dicas lagi. Pernah teh datang atuh Senin teh keuna deui jatuh. Gitu ya. Lowbat kan gitu. Nah jadi ayat ini eksplisit, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu. Min qabli ayat yakumul azabu baghtatan.
Sebelum azab itu datang secara mendadak, wa antum la tash'urun. Azab di sini teman-teman, saya bilang tadi, kalau kita sedang berbuat maksiat lalu kematian menjemput, itu jadi azab. Tapi kalau kematian mendadak itu kita sedang ibadah, itu jadi pintu kesyahidan. Ya, paham Bu? Sekarang begini, ada orang yang meninggal karena tsunami di pantai, ya, itu azab atau pintu kesyahidan? Nah, ada yang datang ke sana bawa istri, bawa anak, membahagiakan istri dan anak di pantai, ya, karena tsunami meninggal semuanya, itu pintu kesyahidan. Tapi ayah didinya tenu bobogohan, ya, Ita jeung Agus, kiowe di pinggir pantai, ya, kesininya ke mana? Pinggangnya. Saha? Ita jeung Agus. Dia apa? Pacaran, bobogohan, ya. Halim geus tuku tsunami, azab. Tapi suami istri, ya, suami istri mah jarang kikian pacepang-cepang lah, eta ge untung pacepang-cepang, ya kan? Da suami istri mah di pantai jarang yo kadio yo jarang. Suami istri mah kieu we, salakina kieu, istrina kieu gitu ya. Ari suami istri biasanya gitu, mata bisa kabaca suami istri ya. Nah, ieu bobogohan ya. Di mall ya Pak, nu bobogohan mah atuh kieu pacepong-cepong. Suami istri mah saking mah tiheula. Yang kayak panggil di lantai 3. Iya dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Anda ada yang bilang gini, beda pengalaman si Pak Am. Ta'awuz, Anda ta'awuz. Nah, karena sudah seudon. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ya, di ayat ini dikatakan begitu eksplisit. Wattabi'u, ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu sebelum datang azab secara mendadak. Jadi jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah, azab itu, kematian itu datang saat kita berbuat maksiat. Semoga kematian datang itu saat kita ibadah. Saat kita ibadah, terserah ibadahnya bentuknya macam apa. Bisa sedang cari nafkah, ada yang meninggal. Bisa juga ada yang sedang sholat, sedang baca Quran. Ada juga yang sedang sakit, tapi dia sabar. Teman-teman, kalau Anda sakit, sing sabar, tabah. Mun maut, tapi pintu kesyahidannya lewat sakit. Ya kan? Iya, orang sakit, dia tabah, terima, sabar. Seluruh rasa sakitnya benar-benar dia terima sebagai penggugur dosa. Terus meninggal, itu pintu kesyahidan. Gitu. Ya. Nah, abayang tuh ada yang lagi dengar baca Quran, dengar apa namanya, tilawah, meninggal. Tapi ada juga yang sedang nonton drama Korea,